Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channelnya Ivan Rolek, channelnya ngotak-atik elektronik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas yang sangat besar ya teman-teman. Ini ada multidor set by set, 4 pintu dan 2 pintu. Tapi kali ini saya akan mereview yang 4 pintunya ya teman-teman. Ini dari Aqua Japan. Dulunya merek Sanyo, sekarang udah ganti nama menjadi Aqua Japan. Yang saya akan review ini 4 pintu dengan tipe AKR IG525AM ya teman-teman. Apa aja sih kelebihan dari kulkas ini? Ikuti terus videonya dari awal sampai habis. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Untuk bahan material yang digunakan dari kulkas Aqua Japan ini, dia udah tempered glass ya teman-teman. Jadi bagian pintunya ini udah glass door, jadi lebih kuat dan gak bakalan penyok. Kalau dibandingkan dengan yang masih metal, itu mudah penyok dan bergaris ya teman-teman. Tapi kalau dengan bahan tempered glass ini lebih kuat dan tidak akan berkarat ya teman-teman. Untuk fitur selanjutnya dari kulkas Aqua Japan ini, dia sudah menggunakan teknologi inverter ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir masalah listriknya, karena dengan teknologi inverter ini lebih hemat, 53% lebih hemat gitu ya teman-teman, dibandingkan dengan yang standar. Dan dengan teknologi inverter ini menjaga kualitas makanan dan sayuran itu tetap stabil untuk pendinginannya ya teman-teman. Nah, karena inverter, untuk garansi kompresornya ini dia 10 tahun ya teman-teman. Ini lebih lama dibandingkan dengan yang masih standar. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek di bagian pintu bawahnya ya teman-teman. Di kulkas 4 pintu ini, bagian freezernya ini ada di bawah ya teman-teman. Jadi kalau seperti yang kalian lihat, kalau kulkas kan freezernya di atas. Nah, kalau di 4 pintu ini, di set by set yang 4 pintu, freezernya ini di bagian bawah. Kalau yang di set by set yang pintu 2, freezernya itu di sebelah kiri. Dan di bagian freezer ini ada 2 pintu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian untuk makanannya khusus seperti ikan, daging, kalian bisa di pintu sebelah kiri, jadi khusus berbau amis ya teman-teman. Dan untuk di pintu sebelah kanan bisa kalian pergunakan untuk es krim atau buat yang lainnya ya teman-teman. Jadi tidak kecampur antara daging dan es krim. Dan ini untuk cetakan es batu yang kecil-kecilnya juga sangat mudah untuk dipindahkan ya teman-teman. Ini sangat fleksibel karena tidak permanen di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi kalian terserah mau digunakan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, karena ini dua-duanya freezer atau pembeku. Selanjutnya kita cek di bagian pintu atasnya teman-teman. Ini bagian pintu atas ini adalah bagian pendingin biasa ya teman-teman, karena bagian freezer atau pembekunya tadi di bagian bawah. Nah, dengan pintu di atas ini atau pendinginnya di atas ini, jadi kalian sangat mudah untuk memasukkan atau mengeluarkan makanan ya, karena tidak perlu jongkok-jongkok lagi di saat kita mengambil sayuran, buah-buahan atau makanan lainnya. Karena di bagian pintu atas ini lebih sejajar dengan badan kita ya teman-teman, jadi lebih enak untuk ngambil atau mengeluarkan makanan. Selanjutnya ini adalah bagian box untuk sayuran dan buah-buahan ya teman-teman. Dan di bagian box ini udah dilengkapi dengan teknologi HCS ya teman-teman, atau Humidity Control System ya teman-teman. Itu buat pengaturan suhu untuk tingkat kelembabannya, agar si buah-buahan atau sayuran tidak mudah kering ya teman-teman. Material yang digunakan untuk raknya ini dia tempered glass ya teman-teman. Jadi sangat kuat dan mudah untuk dibersihkan. Dan lampu yang digunakan di kulkas Aqua Japan ini dia sudah LED ya teman-teman. Jadi sangat terang saat kita mengambil atau memasukkan makanan. Di kulkas ini dia udah dilengkapi dengan TABT ya teman-teman. Itu adalah antibakterial. Jadi kalian tidak usah khawatir di dalam kulkas ini adanya tumbuh bakteri,
Karena dengan teknologi TABT ini dia mampu membunuh dan mencegah 100% bakterinya mati ya teman-teman. Karena ini lebih bagus dibandingkan dengan deodorizzer atau nanoparticle filter. Karena dengan teknologi TABT ini dia sangat bagus karena udah menggunakan teknologi sinar UV function antibakterialnya. Dan untuk sirkulasi udaranya ini berada di dinding tengah ya teman-teman, dan sudah menggunakan multi air flow. Jadi sirkulasi udara di dalam ruangan kulkas ini dia sangat cepat untuk pendinginannya dan menyebar ke semua makanan. Jadi sangat rata ya teman-teman untuk pendinginannya. Oh ya teman-teman, untuk kulkas Aqua Japan ini dia udah dilengkapi dengan door alarm ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pintunya tidak tertutup ataupun tidak tertutup rapat, kulkas ini akan berbunyi. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian pintu kulkas Aqua Japan ini terdapat gasket tambahan ya teman-teman, dan ini berfungsi sebagai penghalang di sisi gasket di kedua pintu kulkas Aqua Japan ini. Jadi sirkulasi udara di dalam ini benar-benar sangat rapat ya teman-teman, dan udara di dalamnya itu tidak keluar dan membantu untuk proses pendinginan lebih cepat dan untuk pendinginannya lebih stabil. Karena kalau saya perhatikan di merek lain, di bagian pintu sisi ini tidak ada tambahan penghalang ya teman-teman, dan itu mengakibatkan udara di dalamnya itu akan keluar dan otomatis akan mengganggu proses pendinginannya. Nah kalau di Aqua Japan ini dia ada tambahan penghalang dan otomatis pendinginan lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat di bagian pengaturan suhu kulkas Aqua Japan ini ya teman-teman. Dan ini udah touchscreen ya teman-teman, jadi sangat mudah digunakan dan tampilannya lebih mewah. Dan untuk cara membuka pengaturan suhu ini kalian tinggal tekan selama 3 detik, kemudian si kuncinya ini akan kebuka. Nah kalian lalu bisa untuk mengatur suhunya. Kalian tinggal atur suhunya aja seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa fitur dari tombol-tombol ini ya teman-teman. Di sini ada proses pendinginan lebih cepat ya teman-teman. Jadi kalian tinggal aktifkan seperti ini. Ada quick freezing sama quick cooling. Kalian tinggal aktifkan aja, dia akan secara otomatis untuk proses pendinginan lebih cepat ya teman-teman. Dan dalam waktu 24 jam mode quick cooling sama quick freezing ini dia akan otomatis mati dan kembali kepada suhu semulanya ya teman-teman, kembali pada suhu yang normal. Jadi waktu mode quick cooling sama quick freezing ini hanya 24 jam dan nantinya otomatis kembali pada suhu normalnya. Fitur berikutnya di sini ada tombol Smart Temperature Control ya teman-teman. Ini berfungsi pendinginan secara otomatis dalam kulkas Aqua Japan ini. Jadi kalau kalian aktifkan Smart Temperature Control ini, si kulkas ini akan secara otomatis pendinginnya. Jadi dia menyesuaikan dengan jumlahnya makanan ada di dalam kulkas dan tingkat kelembapannya. Fitur berikutnya ini adalah yang tidak dimiliki di merek-merek lain ya teman-teman. Di Aqua Japan ini dia memiliki fitur Holiday Mode. Jadi kalian yang suka liburan panjang atau meninggalkan kulkas dalam waktu lama, biasanya kalian bisa dicabut atau misalkan dikosongkan. Nah ini mengakibatkan tumbuhnya bakteri. Nah di kulkas Aqua Japan ini kalian tinggal aktifkan Holiday Mode ya teman-teman. Jadi tidak usah dicabut atau dibersihkan atau dikuras makanannya. Karena mengaktifkan dengan Holiday Mode ini, si kulkas ini dia akan berjalan di suhu yang sangat rendah ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir tumbuhnya bakteri ataupun listrik boros. Jadi kalau menurut saya fitur ini sangat keren dan canggih ya teman-teman. Sebenarnya sih masih banyak fitur-fitur lainnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk harga kulkas Aqua Japan multidor set by set 4 pintu ini harganya variasi ya teman-teman, dari mulai 9 juta, 10 juta sampai dengan 11 jutaan. Dan kalau menurut saya ini sangat murah ya teman-teman. Udah harganya murah, kualitasnya bagus, teknologinya juga sangat canggih-canggih ya teman-teman. Jadi teman-teman semua tidak usah ragu-ragu lagi untuk mendapatkan kulkas Aqua Japan yang multidor ini ya teman-teman. Mungkin itu saja video review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya.